Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada tutorial bagian ketiga. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi data, kelengkapan data untuk mencetak dokumen kwitansi, nota, faktur, BAP, SPK, dan lain-lain. Oke, kita masuk di sini. Pastikan bahwa ini sudah membuat BKU seperti ini. Ini kebetulan di dalam sini sudah ada 2 bulan ya, bulan Februari dan bulan Maret. Oke, saya mulai. Pertama kita isi dulu tanggal dan nomor surat. Kita klik. Untuk mengisi nomor dan tanggal cukup saja diisi sesuai pesan di sini katanya yang diberi warna. Artinya kalau dia diberi warna di baris ini, ya, itu berarti kwitansi tersebut termasuk kwitansi belanja toko, ya. Kalau bukan belanja toko itu tidak akan diberi warna. Toko dan rumah makan sepertinya begitu, ya. Nah, ini berarti belanja toko. Ini kasih misalnya saya kasih nomor 1, ya, tergantung ibu nanti sesuai dengan nomor nota yang diisi di aplikasi Arkas pada saat membuat LPJ, membuat BKU. Ya. Tanggalnya misalnya 10 bulan 1 2022, ya, dananya. Fakturnya misalnya 11 bulan 1 2022. Caranya saya kasih nomor 1, kemudian tanggal BAP-nya saya samakan dengan tanggal nota, ya. Saya kasih begini saja. Kemudian dia minimal sama dengan ini, ya, tanggal faktur barang, ya. Ini kalau merah seperti ini berarti apa? Merah seperti ini artinya tidak logis. Tidak logis maksudnya eh, fakturnya tanggal 11, datang barangnya tanggal 10, kan tidak mungkin, ya. Itu namanya tidak logis. Makanya dia merah. Ini kalau dibiarkan itu kita tidak bisa membuka menu cetak nota, faktur dan BAP. Ya, kita ganti menjadi ini 11 Januari. Ini SPK, kebetulan ini lebih 1 juta. Kalau ada, mau dibuatkan surat perjanjian kerjanya SPK-nya, perjanjian kontrak, ya. Ini tanggalnya dia ini maksimal sama dengan tanggal nota. Misalnya ini saya kasih tanggal 10 juga ya, sama dengan tanggal nota bulan 1 2022. Oke. Sudah, selanjutnya ini lagi ya. Ini berarti termasuk kwitansi toko. Saya kasih nomor 2. Terus tanggalnya misalnya 15 bulan 1 2022. Tanggal fakturnya saya kasih sama dengan nota, ya. Nota. Nomornya juga nomor 2. Ini saya kasih sama dengan tanggal nota. Ini misalnya nomor 2. Saya kasih sama juga tanggal nota. Oke. Terus saya pilih-pilih saja dulu ya. 3 saja cukup. Nah, ini juga saya ambil yang tidak cukup 1 juta. Mana ya? Atau yang ini saja, ya, yang ini saja. Ini nomor 3. Tanggal fakturnya misalnya tanggal 20 bulan 1 2022. Fakturnya saya kasih sama dengan ini. Tanggal BAP-nya saya kasih sama dengan ini. Dan tanggal SPK-nya ini. Ini berarti nomor 2, ya. Tidak usah dikasih nomor ini, nomor 2. Oh, salah, katanya sudah ada nomor 2. Berarti nomor 3. Ini juga nomor 2. Oke, sorry. Nah, untuk SPK biasanya itu kalau lebih dari 1 juta. Tapi kalau mau dibuatkan juga tidak ada masalah. Oke, saya tidak buatkan supaya kita lihat nanti efeknya bagaimana. Mungkin cukup 3 saja. Cukup 3 contoh. Sudah mengisi. Misalnya ini sudah terisi semua. Intinya ini hanya baris yang berwarna diisi dengan tanggal dan nomor surat. Ini kita isi lagi membuat format nomor surat. Nah, ini dia. Yang pertama nota,
biasanya kode nota itu adalah kode surat nota itu adalah 27 atau terserah Bapak dan Ibu. Kemudian ini kan ini formatnya nanti yang muncul nanti di nota pesanan. Ya, formatnya begini. Nomornya itu ini yang nanti berganti-ganti 32. Kemudian ini saya terapkan bos. Nah, ini bagi nanti formatnya. Kalau mau ditambah yang lain silakan. Ya, saya terapkan. Kalau misalnya ini salah Bapak dan Ibu, ini bisa direset, ya. Direset, kemudian kembali lagi 027, ya. Terapkan nih. Lalu terapkan kembali. Oke. Kemudian BP misalnya 800, saya terapkan, kemudian ini BP-nya juga saya terapkan. Ya. Oke, terapkan. Dan ini contoh nanti. Yang jadi yang berubah-ubah ini hanya 100 nanti, tergantung nomornya berapa kita isi tadi. Ini juga SPK-nya misalnya ini 800, bosnya saya terapkan, SPK-nya saya terapkan, lalu saya terapkan, ya. Klik terapkan, jangan sampai lupa. Ya, oke, lalu keluar, tutup. Selesai dia. Selanjutnya kita lihat, ini gabungan antara ini yang kita buat ini nanti kita bisa lihat kalau kita mengklik ini. Coba kita lihat. Nah, ini sudah muncul. Ini sesuai yang kita ketik tadi. Ya. Itu terketik sendiri atau dia gabung sendiri. Nah, yang tidak diberi nomor surat itu tidak akan muncul di sini. Kecuali diberi nomor surat dan nomor urut surat dan tanggal. Ya. Oke, ini hanya sekadar dilihat. Misalnya Bapak dan Ibu mengganti nanti mengisi lagi ini. Ini kalau masuk di menu sini, kemudian kalau tidak muncul, misalnya tidak muncul, kita sudah isi nomornya, itu kita yang klik saja tombol refresh. Oke, lanjut. Saya masuk di lihat sudah sekarang nama toko rekanan, ya. Data nomor 4. Oke. Cukup mengisi kata yang berwarna. Sama dengan tadi itu. Identitas toko rekanan cukup isi kolom nama toko. Ya, cukup isi kolom nama toko, berarti ini saja. Pada baris atau rekor yang diberi warna. Berarti yang diberi warna saja. Yang tidak diberi warna tidak usah diisi, ya. Karena banyak sekali kalau mau diisi semua ini. Nah, tinggal pilih ini. Misalnya ini nota ini saya belanja atau kwitansi ini saya belanja di toko. Nah, ini tadi karena saya sudah membuat referensi toko rekanan, maka sudah muncul ini. Ya, ini diambil dari nih. Dari sini. Dari sini. Ya. Dari sini. Oke. Ini kalau saya pilih saja. Nah, misalnya ini. Nah, itu nama dan nama penerimanya itu langsung muncul otomatis. Ya. Otomatis. Kemudian sini juga, misalnya ini saya belanja di mana ya? Misalnya di sini. Nah, ini. Bedakan dengan ini, ya. Jadi sesuai namanya, sesuai nama toko, ya. Kemudian mana lagi? 3 tadi ya, sepertinya 3 dengan ini. Nah, coba nih. Oh, sorry. Ini. Misalnya ini. Nah, itu. Kemudian saya coba klik di sini ya, yang belanja toko misalnya di sini. Ini tidak keluar namanya di sini. Kenapa tidak keluar? Karena pada kwitansi ini tadi itu belum diberi nomor nota dan faktur. Jadi harus diberi nota dengan faktur baru bisa tampil. Saya hapus ini. Itu contohnya, nanti diteruskan ya. Diteruskan. Tapi yang jelas sama. Jadi di sini hanya kita mengisi nama toko saja, yang lain tidak. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke menu APD BOS BKU. Kita pilih lagi nomor 4 sudah sekarang daftar penerima uraian kwitansi. Oke, ini nama untuk guru honorer itu kan nama penerimanya itu sudah muncul otomatis kalau GTT.
ya. Untuk uraian kwitansi itu masuk otomatis berdasarkan kode kegiatan dan kode rekening yang tercantum di aplikasi ini, di mana kode rekening dan kode kegiatan itu sudah disesuaikan dengan Arkas versi 3.3 update April 2022. Nah, ini. Tapi ini bisa diganti, ya, bisa diganti, ya. Ini tidak dikunci, ya, bisa diganti. Ya, misalnya dihapus ganti dengan yang lain. Tapi ini sudah sesuai, ya, sudah sesuai. Misalnya ini kan guru honorer. Ini bahasanya sudah jelas. Belanja tenaga honorarium guru, pembayaran honor guru Rusmin, ya. Ini nanti kalau di kwitansi ditambahkan dengan bulan yang tercantum di sini. Di bulan Februari nanti kwitansi itu Rusmin bulan Februari 2022. Jadi jelas kwitansinya, ya. Oke, tuh. Kemudian untuk ini bulan, kenapa merah? Karena ini sepertinya dikenal aplikasi ini kan sama-sama nama Rusmin, menerima honorarium ganda sama-sama di bulan Februari. Ya, bagaimana caranya menggantinya? Ini seharusnya kan honorarium Januari, ini guru ini, itu dibayarkan di bulan Februari. Makanya sudah muncul Februari sini, sesuai BKU. Ini muncul di bulan Februari. Maka ini harus diganti. Diganti dengan apa? Dengan bulan Januari. Ya, itu sudah tidak merah. Jadi karena ini bulan Februari, maka bulan Maret tidak akan muncul. Ya, nanti di bulan Maret muncul lagi Januari, Februari, Maret. Ya, jadi untuk menghindari kesalahan. Nah, ini sama juga selanjutnya ini juga diganti double orang yang sama, ya. Ini orang yang sama dengan ini. Nih, dua orang ini orang yang sama. Jadi harus satu diganti. Jadi kalau jadi ini kwitansinya ini nanti bulan Januari 2022. Nanti kwitansi di bawahnya muncul bulan Februari 2022. Jadi bunyi kwitansi itu jelas, ya. Orang tidak bertanya ini bulan honor bulan berapa, ya, karena muncul di BKU bulan Februari, ya, bulan Februari. Tapi kalau dipisah dengan nama bulan itu sudah jelas, orang tidak bertanya lagi, jelas kwitansinya. Oke, itu caranya. Coba saya kasih contoh lagi satu. Nah, ini. Kemudian ini kan honor guru. Sekarang kita cari yang pembayaran listrik dan langganan kurang. Ini juga double. Sama-sama kolaka pos, ya, bunyinya ini sama, ya. Ini berarti dikenal bahwa ini ganda. Makanya ini harus karena ini juga saya bayar di bulan Februari untuk langganan bulan Januari itu saya bayarkan di bulan Februari di BKU. Jadi sini harus diganti. Ganti lagi jadi Januari. Ya, selanjutnya begitu. Ya. Nah, ini juga, ya, pulsa. Karena kebetulan ini per bulan saya belanja. Nah, ini tidak apa-apa tertukar, ya. Tidak apa-apa tertukar. Penting jangan ada merah. Ya, coba periksa. Oke, itu cara mengganti ini merah bisa diganti, ya. Pokoknya jangan ada yang merah. Kalau ada yang merah nanti kwitansinya akan kacau nanti. Oke, itu cara mengisi data uraian kwitansi dan penerima. Oke, iya penerima ya. Saya lupa, hampir saya lupa. Misalnya di sini panitia pelatihan manfaatan honorarium. Misalnya yang bertanda tanda kwitansi itu misalnya ganti namanya, ya, ganti namanya. Gini. Seterusnya, ya, diganti. Kemudian data penerima. Sekarang penerima atau pengurus barang. Kita klik. Akan muncul seperti ini. Ini cukup saja satu kali dimasukkan ini. Misalnya pilih sebagai ketua penerima barang. Misalnya saya ganti menjadi ini, ya. Lalu anggotanya siapa? Saya tunjuk lagi salah satu, misalnya ini. Kemudian saya cari yang pegawai negeri. Misalnya ini, ya, Andi Baitar. Setelah itu klik saja add. Otomatis dia nanti
hanya di kwitansi toko. Dia ditampilkan, di kwitansi lain tidak ditampilkan. Coba kita periksa ya. Kwitansi toko. Ini kebetulan kwitansi toko semua ya. Tapi kalau di kwitansi ini guru honorer, ya, itu tidak muncul dia. Tidak muncul. Oke, nah, seperti ini juga langganan internet, ya, tidak akan muncul dia. Komputer, ya, itu tidak muncul karena dia bukan kwitansi toko. Oke, saya kira sudah selesai, sudah cukup. Dan jika sudah begini, sudah lengkap, itu Bapak dan Ibu sudah bisa cetak dokumen ya, sudah siap 100% untuk mencetak dokumen, kwitansi, nota, dan seterusnya. Nanti pada video tutorial selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana mencetak dokumen-dokumen tersebut seperti kwitansi, faktur, nota, dan